Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Nasura, sebuah kisah yang berjudul Koti, gugurnya pahlawan tanpa nama. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu gerimis mendung tampak pekat menutupi langit. Matahari yang mestinya masih mengintip malu-malu di ufuk barat sudah tidak tampak sama sekali. Hari yang mestinya masih terang benderang sudah menjadi gelap. Sebuah gerobak terseok perlahan menyusuri jalanan sepi di ujung desa Kaliwadung menuju kota Genteng. Gerobak itu diseret oleh seekor kerbau merangkak pelan menyusuri jalan licin yang hening. Hanya suara rintik gerimis yang mulai membesar beradu dengan suara lonceng yang berasal dari sebuah lonceng yang tergantung pada leher kerbau, mengiringi langkah gerobak. Lonceng itu terus berbunyi seirama dengan langkah kerbau yang melangkah pelan menyeret gerobak yang penuh muatan. Entah mengapa suara lonceng tersebut membuat suasana semakin singlu. Kerbau memang tidak bisa berlari secepat kuda. Mungkin karena sudah terlalu berat dengan berat tubuhnya sendiri, ditambah masih harus menyeret gerobak. Makin jauh meninggalkan desa, jalanan makin lengang. Tidak ada kendaraan lain yang melintas ditambah gerimis serta kabut yang membuat jarak pandang menjadi lebih pendek. Sesekali kerbau itu mengibas kepalanya seolah ingin membuang air yang membasahi kepala. Suara lonceng pun terdengar beruntun seirama dengan gerakan kepala kerbau. Setiap kali lonceng itu berbunyi, suaranya mengeluarkan kengerian. Entah apa penyebabnya, seolah suara itu sedang membangunkan hal hitam di sekitarnya. Koti duduk sebagai kusir. Dia menggunakan tudung dari karung goni yang dilipat segitiga lalu ditangkupkan di atas kepala. Cukup untuk melindungi kepala dan punggung dari guyuran gerimis yang mulai membesar. Sedang Wafa tampak duduk di atas gerobak di belakang Koti. Di depan sebuah peti seukuran peti mati dengan bentuk peti yang lebih sederhana daripada peti mati. Hanya kotak panjang yang hanya pas untuk ukuran tubuh manusia. Wafa juga menggunakan tudung persis yang dipakai Koti. Jimat berbaring di dalam peti. Ia menutupi wajahnya dengan caping yang cukup lebar hingga kepalanya hampir tidak terlihat. "Kamu yakin akan melakukan ini, Mat?" tanya Wafa tiba-tiba memecah kesunyian. Jimat tampak bergerak lalu menyingkirkan caping yang menutupi wajahnya. Ia angkat sedikit caping itu agar naik ke atas, tapi tetap melindungi wajahnya dari guyuran air hujan dengan caping itu. "Lah, kenapa memangnya?" Alih-alih menjawab pertanyaan Wafa, Jimat malah balik mengajukan pertanyaan. "Bagaimana kalau terjadi sesuatu di luar rencana? Bagaimana kalau kau gagal membuka peti ini, lalu tertangkap basah oleh pemilik toko?" Wafa menghujani Jimat dengan pertanyaan beruntun sebagai jawaban atas pertanyaan Jimat. "Kau meragukan kemampuanku? Atau nyalimu seperti perempuan? Apa kau mau tukeran tempat dengan Subia?" Kalimat demi kalimat meluncur dari mulut Jimat jelas meledek, dan itu membuat Wafa geram. Tanpa pikir panjang, Wafa langsung menutup peti di hadapannya dengan paksa. Jimat yang terkejut dan tidak menyangka bahwa Wafa akan menutup peti secara mendadak berteriak-teriak histeris. "Brengsek, Wafa edan!" Tanpa memperdulikan teriakan Jimat, Wafa langsung menggembok peti itu. Koti tampak melongo untuk sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Di ujung tawanya ia berucap, "Tega sekali kau ini, petinya kan cuma muat seukuran tubuhnya. Nanti sajalah menggemboknya kalau sudah sampai." Koti mencoba merayu Wafa agar mengasihani Jimat. "Kau ini sahabatku apa sahabatnya? Kau tidak dengar apa dia menyamakanku dengan Subia?" Saat bibir Wafa menyebut kata Subia, tampak rona bahagia bercampur malu di wajah Wafa. "Kalau kau menyukainya, sebaiknya kau bicara terus terang ke orangnya. Jangan dipendam. Keduluan orang lain baru tahu rasa." Ucapan Koti malah bikin wajah Wafa merah padam. "Aku gak bakal kasih adikku ke manusia kejam seperti Wafa," teriak Jimat dari dalam peti. Wafa mengacungkan tinjunya ke arah peti.
Koti kembali terbahak menyaksikan tingkah kedua sahabatnya yang jarang sekali akur, tapi masih nempel terus satu sama lain. Hujan mulai reda saat gerobak itu sampai di kota genteng. Hari telah benar-benar gelap. Mereka mengarahkan gerobak ke sebuah toko paling terkenal dan paling besar di kota itu. Toko itu sudah tutup. Seorang gadis cantik tampak menunggu mereka di depan toko. Itu adalah Subia. Koti langsung meloncat dari gerobak lalu menyapa Subia. Sementara Wafa hanya memandanginya dari jauh, malu-malu. Subia tampak sesekali melirik Wafa saat berbincang dengan Koti, juga malu-malu. Tapi bener ya, cuma nitip malam ini saja. Besok pagi-pagi sebelum toko ini dibuka, kau sudah harus mengambil peti ini kembali, ucap Subia mewanti-wanti. Ya, jangan khawatir, 100% sebelum toko dibuka sudah aku ambil, jawab Koti meyakinkan. Baiklah, jawab Subia sambil membuka pintu. Tanpa kelegaan di wajah Koti, lalu Koti bergegas mengangkat peti mati dibantu Wafa. Saat peti itu sudah diangkat dan hendak masuk ke toko, tiba-tiba, "Aku boleh lihat apa isinya enggak?" tanya Subia tiba-tiba sambil menghalangi jalan. "Kan digembok, mana punya kami kuncinya," jawab Koti tenang, seolah dia telah mempersiapkan jawaban. "Kuncinya ada di tangan kakakmu," ucap Koti selanjutnya. "Maksudmu?" "Iya benar, si Mat yang membawa kuncinya," Wafa memotong kalimat Subia. "Lah sekarang Kang Mat mana?" tanya Subia selanjutnya. "Mana aku tahu, lah kau adiknya masa nggak tahu kakakmu di mana?" Wafa menyeletuk sekenanya. Subia tampak merengut melirik Wafa yang tersenyum kecut karena pundaknya menahan berat peti. Matanya melotot menatap Subia intens. Subia akhirnya menyingkir untuk memberi jalan. Bukan apa-apa, meski Wafa hampir tidak pernah tersenyum padanya, Subia selalu tidak tahan kalau ditatap oleh Wafa. Bola matanya seolah mengatakan bahwa hal apa yang tidak bisa ia katakan dengan bibirnya, dan itu selalu membuat Subia salah tingkah. Akhirnya peti mati ditinggalkan di toko tersebut. Subia adalah salah satu pelayan di toko emas tersebut. Meski keluarganya sangat menentang keputusan Subia untuk bekerja sebagai pelayan, tapi Subia memaksa. Ia lebih suka tinggal di kota daripada tinggal di desa. Katanya mau belajar berbisnis sebelum memulai bisnisnya sendiri. Akhirnya dengan terpaksa Pak Ismail dan Ibu Aminah mengizinkan putrinya bekerja di toko tersebut. Sudah lewat tengah malam ketika Koti dan Wafa meninggalkan halaman toko emas tersebut. Subia yang sudah mengantuk pun langsung tidur. Keesokan harinya Subia bangun kesiangan. Ia terbangun karena mendengar suara gaduh. "Kayaknya aku kesiangan," ucapnya pelan. Tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari luar kamar. "Apa itu suara gaduh dari dalam toko ya?" Subia menajamkan pendengaran. Tempat tinggalnya memang tepat berada di belakang toko, tempat tinggal yang disediakan oleh pemilik toko. Subia berlari keluar saat mendengar jeritan seseorang. "Itu seperti suara Marni," batinnya. Ia melangkah masih setengah sadar karena masih mengantuk, tapi matanya melotot tidak percaya saat kakinya mencapai ambang pintu toko. Ruangan toko terlalu kacau, keadaannya sudah tidak karuan, seolah habis diobrak-abrik. Hampir semua isi toko telah raib, termasuk peti yang semalam dititipkan Koti. Pintu tampak rusak. "Astagfirullah, apa yang terjadi?" batinnya bingung. Dan benar dugaan Marni sedang menangis meraung-raung, karena ia orang terakhir yang meninggalkan toko kemarin siang. Subia terpaku beku, tidak tahu mesti berbuat apa, bagaimana ini bisa terjadi. Sebentar kemudian bosnya datang. Ia tampak shock. Bosnya langsung terkulai begitu menyaksikan kenyataan di hadapannya. Perempuan yang terkenal judes dan pelit itu terkapar di lantai begitu saja. Subia tersadar dari kebekuannya saat menyaksikan bosnya pingsan. Ia buru-buru menghambur untuk menolongnya, begitu juga Murni. Ia juga menghambur lalu membantu Subia menolong bosnya. Dibantu beberapa orang, mereka berusaha menyadarkan pemilik toko. Pemilik toko memang terkenal sangat pelit. Bahkan ia selalu menghardik pengemis yang datang. Apalagi kalau ada orang yang berani minta sumbangan, pasti langsung dihardik kemudian diusir. Ia juga mengomel jika toko masih buka dan ada yang berteduh di depan toko jika pas hujan turun. Berbagai kalimat nyelekit keluar dari mulutnya tanpa memperdulikan perasaan orang-orang yang sedang berteduh. Tak jarang orang-orang itu memilih pergi menembus hujan lebat daripada mendengarkan omelan pemilik toko yang tidak enak didengar. Hari itu Subia dan Murni mesti bekerja keras untuk membersihkan toko yang nyaris hancur. Pintu juga tampak rusak karena dibuka paksa.
Di mana peti punya Koti? Apa mungkin para perampok juga membawanya? Batinnya bingung. Apa sesungguhnya yang ada di dalam peti itu? Subia termenung memikirkan peti milik Koti. Subia, bantu aku mengangkat sampah ini, jangan bengong, ucap Murni menyadarkan Subia. Saat mereka berdua membawa sampah-sampah itu ke tempat pembuangan sampah, Subia tercengang. Peti itu ada di sana, tapi sudah koyak. Bagian yang dipasangi gembok tampak terkoyak, mungkin dibuka paksa. Bibir Subia refleks berucap, "Apa kau bilang? Apa yang dibuka paksa?" Ucap Murni menimpali. Enggak, aku hanya memikirkan pintu toko," jawab Subia sekenanya. Ia tidak mungkin menceritakan kepada Murni bahwa ada Koti telah menitipkan sebuah peti semalam. "Iya, memang dibuka paksa. Apa kau nggak lihat pintu toko rusak?" ucap Murni ketus. Ia memang memiliki sifat yang tidak jauh berbeda dengan bosnya, angku dan ketus. Saat mereka kembali, tampak Pak Ismail dan Ibu Aminah berdiri di depan toko. Berita tentang perampokan di toko emas telah pun sampai ke telinga mereka. Subia mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan ayahnya. Lalu diciumnya tangan Pak Ismail. Kemudian ia beralih kepada Ibu Aminah. "Bing, Bapak dan Ibu datang untuk menjemputmu," ucap Pak Ismail tanpa basa-basi. Bu Aminah mengangguk, mengamini kalimat Pak Ismail. "Tapi Pak, aku..." "Bing, kali ini Bapak tidak ingin berdebat. Tolong menurutlah," ucap Pak Ismail memotong kata-kata Subia. "Bapakmu benar. Kami sangat khawatir saat mendengar berita perampokan, makanya Bapak dan Ibu langsung kemari," ucap Ibu Aminah menimpali. Hari itu juga Subia diboyong dibawa pulang ke Kaliwadung. Ia tampak cemberut mengekor di belakang orang tuanya. "Dasar perampok brengsek, kalian sudah menghancurkan cita-citaku." Di tempat yang lain, tampak Koti duduk di atas gerobak yang diseret kerbau meninggalkan kota genteng. Ia telah sampai di tepian kota, hendak memasuki desa Sumber Gondo. Wajahnya tampak pucat, tampak terkantuk-kantuk. Sementara kedua sahabatnya Zimat dan Wafa tertidur pulas di atas gerobak di belakang Koti berselimutkan karung goni. Pemilik toko akhirnya jatuh sakit. Dia bangkrut dan akhirnya tokonya ditutup. Sementara di hari yang sama, penduduk miskin yang tinggal di perkampungan kumuh di belakang kota tampak bersuka cita. Di saat mereka bangun, mereka menemukan karung beras dan sejumlah uang. Hampir semua penduduk kebagian sama rata. Sejak hari itu nama Koti semakin sering terdengar, tapi tidak pernah ada yang tahu seperti apa wajahnya. Waktu terus berlalu. Masa remaja mereka habiskan untuk belajar di pesantren sambil sesekali bersenang-senang menghabiskan uang orang-orang seperti pemilik toko emas. Terkadang waktu mereka habiskan untuk berburu. Kegemaran berburu memang hal yang disukai para remaja di zamannya. Tapi kata berburu bagi Zimat, Wafa dan Koti lain maknanya. Berburu itu berarti menangkap ingon atau pesugihan milik para pelaku pesugihan seperti tuyul, keblek, babi ngepet, dan lain sebagainya. Ada hal lain yang kadang Wafa lakukan. Terkadang dia menggoda para pedagang di pasar seperti anak kecil. Dia meminta barang dagangan orang-orang yang berjualan di pasar. Kadang ada yang menghardik, kadang ada yang langsung memberi. Bagi yang menghardik biasanya akan ada hal fatal yang terjadi. Misalnya seharian itu barang dagangannya tidak laku sama sekali, hingga ia pulang dengan tangan kosong. Mungkin itulah salah satu cara Wafa mengingatkan orang-orang untuk berbagi. Kebiasaan nyeleneh mereka terus terjadi hingga mereka dewasa. Hingga satu persatu mereka meninggalkan kediaman Mbah Umar untuk menikah. Pertama Koti yang menikah, lalu Zimat, terakhir Wafa yang meninggalkan kediaman Mbah Umar. Koti dikaruniai seorang putri yang diberi nama Rara Anteng. Sayangnya istri Koti meninggal saat melahirkan putrinya. Koti tidak menikah sejak itu. Sedangkan Zimat dikaruniai 3 orang putri bernama Kuning, Sapu Jagat, dan Raisa. Subia juga akhirnya menikah dan dikaruniai seorang putri. Sayangnya Subia juga meninggal saat melahirkan putrinya, Ibu Aminah yang membesarkan putri Subia. Peristiwa kelam 1998. Kediaman Zimat di Lembah Biru. Sore itu Pak Ahmad berdiri sambil membondo tangan, melipat tangan ke belakang, berjalan mondar-mandir di pendopo. Sesekali memandang ke arah barat, ke langit di ufuk barat. Ada kekhawatiran di air mukanya. Beberapa saat kemudian, dia berjalan mengitari pekarangan 7 kali. Masih bondo tangan. Tampak macan putih duduk manis di pintu gerbang. Rumah keluarga besar keturunan Basurudiko memang dijaga oleh macan putih. Setelah mengitari rumah, Pak Mat masuk rumah, langsung menuju kamar tengah.
Sebentar kemudian Pak Ahmad keluar lagi langsung lurus ke dapur, lalu keluar lewat pintu belakang. Di depan pintu, Pak Ahmad berhenti sejenak. Pandangannya memindai seluruh pekarangan. Pandangannya terhenti di sebuah pondok di ujung kanan barat. Langkah kakinya bergegas menuju pondok itu. Belum sampai ke pondok tersebut, Pak Ahmad dikagetkan oleh kehadiran Cengger. Pak Ahmad masih bodoh tangan. Raut mukanya berubah beku. Dia membiarkan ular besar itu mengitarinya. Cengger pun tidak seperti biasanya, mengajaknya bercanda dengan cara menyentuh tubuh Pak Ahmad dengan kepalanya. Cengger hanya terus berputar, tatapannya tajam. Beberapa saat kemudian Pak Ahmad mengangguk pasti dengan senyum tipis mengambang. Cengger kembali memutari tubuhnya sebelum akhirnya hilang dari pandangan. Pak Ahmad melanjutkan langkahnya menuju pondok kecil di ujung taman. Ketika sampai di depan pondok, dia mengeluarkan kunci dari saku bajunya, membuka gembok yang menyegel pintu pondok. Rat, dibukanya pintu pondok, terdengar deritan khas. Debu terlihat tebal menutupi setiap benda di dalamnya, menandakan bahwa memang sudah sangat lama pondok itu tidak dibuka. Karung-karung yang ditata rapi, Pak Ahmad mengeluarkan satu dari karung-karung itu, diseretnya keluar pondok, lalu digemboknya kembali pintu pondok. Bunyi khas terdengar saat Pak Ahmad menyeret karung menuju halaman belakang, dekat dapur. Dibukanya tali yang mengikat karung tersebut, dikibas-kibaskannya tangan di depan hidung. Karena debu berterbangan ketika Pak Ahmad membuka tali karung. Dikeluarkannya isi karung, ternyata batang penjalin. Penjalin yang dulu diambil langsung dari hutan, yang sebagian belum dibersihkan duri-durinya. Kasumi muncul dari dapur, tampak mengerutkan kening memperhatikan apa yang dilakukan suaminya. Kasumi bergegas mendekati suaminya. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya menatap Pak Ahmad penuh kekhawatiran. Tatapannya tajam, suaminya mengangguk pasti. Kasumi terhuyung ketika melihat suaminya mengangguk pasti. Pak Ahmad buru-buru menangkap tubuh istrinya yang hampir saja tersungkur. Dipapahnya memasuki rumah, lalu dibimbingnya untuk duduk di sebuah dipan kecil di dapur. Pak Ahmad mengambil air putih dari kendi yang tersedia di meja makan dekat lincak, mengulurkan pada Kasumi. Gemeteran, Kasumi mendekatkan gelas ke bibirnya. Bagaimanapun kita ini ibu bapaknya orang banyak, siap atau tidak harus tetap siaga. Percayalah, siapapun yang punya hutang mesti dibayar lunas tahun ini. Mau tidak mau, bisa nggak bisa tetap harus bayar. Aku sudah minta tolong Cengger untuk mengabari arek-arek. Ucap Pak Ahmad panjang lebar. Kasumi menghela nafas berat berkali-kali. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Kuning juga harus disiapkan, karena dia yang paling lemah. Dia yang akan selalu jadi sasaran. Kalau Sabu Jagat aku tidak terlalu mengkhawatirkannya. Meski kondisinya belum pulih, aku tahu jika untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak butuh siapapun. Sampaikan kepada si Putih untuk selalu bersama Kuning. Kalau perlu Cengger juga. Kasumi tampak setuju dengan ucapan Pak Ahmad, meski dari mulutnya tidak keluar sepatah kata pun. Mulai nanti malam Kuning mesti semedi. Kau harus mengawalnya. Kalau perlu, minta Sabu Jagat juga semedi di belakangnya. Jaga-jaga jika ada yang tidak terduga. Kasumi mengangguk lemah. Aku tidak menyangka bahwa yang selama ini terasa begitu jauh, sekarang sudah ada di depan mata. Ucap Kasumi putus asa. Aku juga gak pernah menyangka bahwa aku akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dihadapi oleh Byung di tahun 1962. Hanya dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Tahun 1977, saat Kuning masih bayi merah, aku dan Kuning diungsikan ke Madura karena situasi yang amat genting. Aku pikir waktu itu sudah yang paling buruk. Ternyata sekarang ada yang jauh lebih buruk. Setelah Kasumi tenang, Pak Ahmad meninggalkannya. Kemudian dia mengambil puding, lading, gergaji juga dingklik. Dibawanya ke belakang rumah. Pak Ahmad mengeluarkan semua isi karung, mulai membersihkannya dengan cara disayat pakai pisau. Satu persatu dibersihkannya rotan tersebut dengan telaten, lalu ujungnya dirapikan dengan gergaji. Sesekali Pak Ahmad melucuti rotan tersebut seolah sedang mencoba kekuatannya. Pekerjaan itu dilakukan hingga hari menjadi gelap. Sementara Kasumi sedang mempersiapkan segala ubi rampe yang mesti dipakainya untuk memandikan Kuning tengah malam nanti. Kali ini aku tidak boleh gagal. Kuning mesti dilatih sebagaimana yang seharusnya. Dia sudah tidak punya banyak waktu. Tepat tengah malam Kuning dibangunkan. Dia dimandikan lalu disuruh sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, Kasumi berbisik. Tawasulon, Duk. Kuning pun menata cara duduknya.
kemudian menuruti perintah Kasumi lalu memejamkan mata. Kasumi, sapu jagat dan Pak Mat ada di belakangnya melakukan hal sama. Sejak malam itu tiap hari mereka melakukan hal yang sama sehingga malam ke-41 setelahnya hanya Kuning dan sapu jagat yang terlihat melakukannya. Namun Cengger selalu berada di atas wuwungan kediaman keluarga Simat ketika lewat tengah malam hingga menjelang pagi. Pak Mat masih terus melakukan kesibukan yang sama di siang hari hingga petang menjelang. Saat penjalin-penjalin itu sudah bersih, Pak Mat meletakkannya di pendopo. Digeletakin begitu saja. Ada yang aneh, setiap tamu yang datang ketika meninggalkan kediaman Simat pasti mengambil penjalin itu. Ada yang hanya mengambil satu, ada juga yang mengambil lebih dari satu, ada juga yang ambil banyak, semampu dia bisa bawa. Sejak Pak Mat mengeluarkan penjalin-penjalin itu dari pondok di ujung taman, rumahnya tidak pernah sepi dari tamu. Baik siang maupun malam, Pak Mat tidak pernah berkata banyak kepada tamu-tamunya. Yang terpenting adalah dirimu sendiri dan keluargamu. Perkara yang lain-lain itu nanti jika urusanmu sendiri sudah beres. Siapapun yang punya hutang, tahun ini harus mesti dibayar lunas. Jika kamu merasa nggak punya hutang, insya Allah entah gimana cara Tuhan menyelamatkanmu, kamu pasti selamat. Begitu juga jika memang kau punya hutang, meski kau dijaga polisi 1 batalion, Tuhan punya cara sendiri agar kau tetap membayar hutangmu. Yang penting hatimu tetap tegak lurus dengan yang di atas. Waktu terus berlalu, Pak Mat masih terus sibuk ngeranti menjalin, pun menemui tamu-tamunya. Suatu hari seorang laki-laki bersorban datang, dikawal beberapa orang. Sepertinya itu santrinya. Pak Mat menemui tamunya di pendopo. Laki-laki bersorban itu tampak sangat akrab dengannya. Aku terima pesan yang kau kirim lewat Cengger. Terima kasih, kau telah mengingatku. Namun kemarin aku menerima pesan lain. Laki-laki bersorban itu menyerahkan sebuah amplop berwarna putih. Pak Mat membukanya, raut mukanya langsung berubah. Wajahnya khawatir memandang dalam-dalam laki-laki bersorban di hadapannya. Laki-laki itu mengangguk pasti. Pak Mat tertunduk lesu demi melihat laki-laki itu mengangguk pasti. Laki-laki bersorban tiba-tiba menggenggam tangan Pak Mat. Mat, aku titip keluargaku, ucapnya lirih, nyaris berbisik. Pak Mat menjawab lesu. Nggih, Yai. Detik berikutnya Pak Mat kembali berucap. Tinggallah di sini bersama kami, saya mohon Yai. Tiba-tiba Pak Mat menekuk lututnya memohon. Buru-buru laki-laki bersorban membimbingnya untuk berdiri. Tidak, Mat. Kalau aku tinggal di sini, aku akan membahayakan seluruh keluargamu. Yai, saya bisa menjagamu, ucap Pak Mat berusaha meyakinkan. Aku percaya kau bisa menjagaku, tapi orang-orang ini tidak terbendung. Insya Allah, kulo saged mendung Yai. Itu artinya kamu menciptakan perang. Perang belum diperlukan, Mat. Saya belum siap panjenengan tinggal Yai. Laki-laki bersorban mendekat, membisikkan sesuatu di telinga Pak Mat. Wajah sok terpancar dari air muka Pak Mat. Kedua telapak tangannya mengepal, giginya gemetar menahan amarah. Laki-laki bersorban memegang bahunya, menatapnya tajam. Tidak urung Pak Mat mengangguk pasti. Kasumi mana? Aku ingin bicara sepatah dua patah dengan Kasumi, ucap laki-laki bersorban kemudian. Yang ditanyakan muncul dari dapur sambil membawa nampan. Kasumi berbahasa basi sebentar sambil menyuguhkan kopi dan makanan ringan. Laki-laki bersorban membisikkan sesuatu ke telinga Kasumi, kemudian menyerahkan sebuah bungkusan. Sebuah benda yang dibungkus dengan mori. Kasumi menerima benda itu. Tangannya gemeteran. Dia hendak membuka bungkusan itu, namun laki-laki bersorban mencegahnya. Menatap Kasumi tajam. Sorot matanya mengintimidasi. Kasumi akhirnya mengangguk pasti. Setelah menghabiskan kopi yang disuguhkan Kasumi, laki-laki bersorban itu berpamitan. Tiba-tiba sapu jagat dan Kuning muncul dari dapur, menghambur memeluk laki-laki bersorban. Pak Mat dan Kasumi menatap mereka dengan tatapan campur aduk. Sapu jagat dan Kuning kemudian menggandeng laki-laki bersorban, membimbingnya meninggalkan pendopo. Para pengawalnya yang dari tadi duduk di belakangnya tiba-tiba berdiri. Tenang Le, aku tidak akan lari. Anak-anak ini hanya ingin bercanda denganku. Demi mendengar ucapan laki-laki bersorban, mereka mundur beberapa langkah, berdiri waspada, sementara sapu jagat dan Kuning begitu tenang. Ekspresinya tidak terbaca. Mbak Yai, saya dan Kuning mau main dakon. Saya mohon panjenengan kerso jadi wasit. Sapu jagat lari masuk rumah.
saat kembali dia membawa mainannya, seperangkat alat untuk main dakon. Mereka pun duduk bertiga memulai permainan. Tampak riang. Namun, semua orang yang ada di situ memperhatikan dengan sangat serius, hampir tidak berkedip. Bahkan setiap gerakan yang dibuat Sapu Jagat dan Kuning terekam dengan sangat baik oleh semua orang. Mereka berpikir keras memaknai setiap gerakan Sapu Jagat dan Kuning. Sesungguhnya Sapu Jagat dan Kuning hanya sedang mengulur waktu, sekaligus memberi pesan kepada Pak Mat dan Kasumi bahwa laki-laki bersorban dalam bahaya. Apapun yang direncanakan olehnya telah pun diketahui oleh pengawalnya. Para pengawalnya sesungguhnya bukan santrinya. Mereka adalah pasukan bayaran yang disebut ninja, yang begitu laki-laki bersorban ini lengah, dalam kedipan mata mereka akan menghilangkan nyawanya. Sapu Jagat dan Kuning memang sudah memperhatikan mereka sejak mereka baru datang. Setiap gerak-gerik pengawalnya buat Sapu Jagat dan Kuning para pengawalnya terlihat terlalu waspada. Ketika mereka berdua yakin bahwa ada yang janggal, Sapu Jagat melepas ayang-ayang kembar untuk memastikan. Kecurigaan mereka terjawab. Ditambah lagi dengan benda yang dibungkus mori, Sapu Jagat paham betul benda itu untuk apa. Pak Mat dan Kasumi sadar memahami apa yang sedang dilakukan kedua putrinya. Kasumi balik badan, memejamkan mata lalu meninggalkan pendopo. Pak Mat mengikuti di belakangnya. Beberapa detik kemudian tampak Cengger bergerak dari wuwungan, keluar mendekati Sapu Jagat, Kuning serta laki-laki bersorban. Mereka semua sangat terkejut ketika tiba-tiba ada ular besar mendekat. Mereka tunggang langgang lari ketakutan, kecuali Sapu Jagat dan Kuning. Sekilas Sapu Jagat dan Kuning tampak tersenyum penuh kemenangan. Hanya dengan kedipan mata Cengger sudah melilit laki-laki bersorban lalu melemparnya. Laki-laki bersorban jatuh semampir di punggung Macan Putih, penjaga gerbang. Macan Putih yang terkejut berlari melesat bagi angin. Waktu masih surup ketika Macan Putih berlari meninggalkan kediaman keluarga Zimat menuju timur selatan arah Alas Purwo. Rupanya memang inilah yang direncanakan oleh Sapu Jagat dan Kuning. Mereka memang punya keahlian mengecoh musuh sekaligus mampu memperhitungkan dengan matang. Sementara para pembunuh bayaran yang tadi tunggang langgang tercekat, kemanapun mereka berlari di hadapan mereka muncul raksasa menyeramkan, menertawakan mereka. Sesaat kemudian mereka dicengkewing oleh raksasa-raksasa tersebut, dibawa berlari ke utara, ke arah Raung. Dalam sekejap halaman rumah keluarga Zimat sunyi senyap. Tinggal Sapu Jagat dan Kuning yang tersenyum penuh kemenangan. Cengger pun bergerak tanpa suara, keluar menuju wuwungan. Sore itu berlalu, masih ada tugas berat lainnya yang harus mereka lakukan malam itu, menyelamatkan keluarga laki-laki bersorban. Lewat tengah malam, Macan Putih kembali memasuki halaman disambut oleh Pak Mat. Dia berbisik di telinga Macan Putih itu. Macan Putih mengangguk pasti. Di dalam rumah, Kasumi sedang berbicara serius dengan kedua putrinya, Sapu Jagat dan Kuning. "Kamu sudah siap, Nduk?" "Sampun, Bu." Kasumi pun membisikkan sesuatu ke telinga Sapu Jagat. "Bu, aku tidak memerlukan siapapun. Tugas ini aku bisa melakukannya sendiri. Biarlah Kang Mas Sawedang istirahat. Cengger akan tetap menjaga rumah." "Ya sudah, aku nurut apa katamu, Nduk. Namun kamu tetap harus membawa Cengger bersamamu. Siapa yang akan membantumu membawa 3 orang?" jawab Kasumi kemudian. Sapu Jagat pun hanya bisa menurut. Benar juga kata Kasumi, mereka hendak menolong istri laki-laki bersorban dan kedua putrinya dengan cara menculik. Karena itulah cara terbaik agar tidak diketahui musuh. Jika sampai diketahui oleh pihak musuh, resikonya bisa fatal. Kasumi menyerahkan benda yang dibungkus mori yang tadi siang diterimanya dari laki-laki bersorban. Sapu Jagat menggenggamnya erat, kemudian mohon diri. Kemampuan Sapu Jagat memang tidak diragukan. Dia memiliki ilmu Kidang Kencono, yang berarti dia bisa mencapai tujuan dengan sangat cepat. Dia juga memiliki aji panglimunan yang berarti bisa masuk ke dalam pesantren tanpa diketahui siapapun. Laki-laki bersurban itu adalah pemilik sebuah pesantren di daerah selatan. Sapu Jagat bertugas menyelamatkan keluarganya, yaitu istri dan kedua putrinya. Sapu Jagat keluar rumah, pandangannya terarah ke wuwungan lalu bersiul keras. Dan Cengger turun keluar dari wuwungan mengikuti Sapu Jagat. Mereka meninggalkan halaman menuju barat selatan hingga ditelan kegelapan malam. Malam itu udara sangat dingin. Kuning merapikan jaket yang dikenakannya. Kasumi merapikan syal di leher Kuning, lalu memasang helm di kepala putrinya.
Harley Davidson telah terparkir di depan rumah. Harley itu milik Pak Mat. Biasa dikendarainya di waktu luang untuk menghirup udara segar. Meski terlihat tua, motor tua itu masih tampak gagah. Di belakang ada tempat duduk yang nyaman. Di samping tempat duduk ada tempat penyimpanan barang. Seseorang berwajah beku telah berdiri di samping Harley Davidson. Dia yang akan mengantar Kuning ke tempat tujuan. Wajahnya beku tanpa ekspresi. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya, meski hanya sekedar basa-basi. Kuning pun juga tampak mengacukannya. Kalau bukan karena bapak dan ibu maksa, gak sudi aku diantar sama si beku. Mending aku pergi sendiri. Batin Kuning kesal. Kuning tidak kalah beku. Gadis muda itu menjadi tidak terbaca saat dia tidak nyaman atau berusaha melindungi dirinya. Jika tidak ada aral melintang besok pagi, Kuning akan sampai tempat tujuan. Setelah semua dirasa siap, mereka pun berangkat menuju utara, ke arah Raung. Menembus pekatnya malam, meninggalkan dusun Lembah Biru, menembus pekatnya hutan pinus. Memilih jalur barat, karena jalur barat jalannya sudah luas, bahkan bisa dilewati mobil. Tujuan mereka adalah rumah pengasingan di lereng Raung, sebuah tempat rahasia yang berada di belantara Raung, rumah pengasingan milik keluarga Zimat. Motor itu meluncur ringan dengan kecepatan sedang menembus pekatnya malam. Hampir pagi ketika mereka mulai meninggalkan hutan pinus, mulai memasuki hutan belantara. Jalan yang tadi lebar mulai menyempit. Motor itu meluncur lebih perlahan dari sebelumnya. Lama-lama jalan itu menjadi begitu sempit, hingga akhirnya mereka tidak lagi menemukan jalan. Hanya rerumputan yang menjulang tinggi, lebih tinggi dari tinggi badan mereka. Motor itu berhenti tepat di depan rerumputan yang berdiri bagai tembok besar menjadi penghalang. Si beku turun dari motor besar itu lalu meloncat tinggi. Dalam satu loncatan dia telah berada di atas pohon besar yang menjulang tinggi. Tidak jauh dari tempat mereka berhenti, dia melihat mengamati keadaan. Setelahnya dia meloncat turun, mengambil parang yang diselipkan di antara barang-barang yang tertata di samping tempat duduk Kuning. Lalu dengan parang itu dia membuat lingkaran melingkari motor besar itu. Bibirnya berujar, "Mohon tidak meninggalkan lingkaran apapun yang terjadi, Gusti Putri. Kalau perlu, tidak usah beranjak dari tempat duduk Anda, saya akan membuka jalan." Kuning hanya mengangguk. Jelas tidak ingin berdebat meski dia tidak nyaman. Si beku bergerak cepat membabatkan parangnya, membabat rumputan yang menghalangi jalannya. Dia sedang membuat jalan menuju rumah pengasingan. Sementara Kuning yang ditinggalkan tampak merapatkan jaketnya. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Dia berusaha setenang mungkin, tapi nyatanya tetap saja dia gelisah. Dia merasa ada banyak mata yang sedang mengawasinya. Kuning merogoh saku jaketnya, berharap ada kerikil di sana. Nyatanya tidak ada. Hari ini ibu tidak memberiku kerikil sebelum berangkat. Entah mengapa hatinya semakin ciut saat menyadari bahwa tidak memiliki sebutir kerikil pun di sakunya. Kuning mulai menyesal. Kenapa tadi aku tidak ikut saja pergi bersama si beku? Kenapa aku memilih untuk tinggal? Dia menebarkan pandangan ke sekeliling. Tidak ada apa-apa, tapi mengapa hatiku begitu yakin ada banyak pasang mata yang sedang mengawasiku? Dan hawanya, meski tidak gelap tapi ada hawa kecurigaan dan amarah. Kenapa mereka harus marah? Apa salahku? Bukankah aku tidak mengganggu mereka? Kuning memejamkan mata, dia tetap tidak mampu melihat apapun. Dia mulai menggerutu. Itu kebiasaan Kuning. Jika dia nggak nyaman atau kesal, biasanya jadi meracau. Kuning berusaha menguasai diri. Akhirnya dia memutuskan untuk meletakkan tangannya di depan dada, lalu memejamkan mata. Ketika dia membuka mata, Kuning sangat terkejut. Tatapannya berubah ngeri. Keringat dingin mulai membasahi tubuh. Bahkan dia hampir menangis. Banyak sekali macan putih mengitari lingkaran yang dibuat si beku. Wajah macan-macan ini begitu tenang. Namun entah mengapa Kuning tetap saja ketakutan. Jika tahu begini, aku seharusnya pergi bersama Kang Mas Sawedang saja. Kenapa ibu tidak menugaskan Kang Mas Sawedang untuk mengawalku? Kenapa justru si beku yang bersamaku? Apa alasan ibu sesungguhnya? Kuning melepas helm dan syalnya. Entah kenapa hawa yang tadinya dingin menusuk, terasa papas. Dia merapikan rambutnya, menyisihkan rambut yang menutupi telinganya, diselipkannya rapi di atas telinga. Macan-macan itu memperhatikan setiap gerakan Kuning tanpa berkedip. Mereka tampak terkejut saat melihat dua tanda lahir di dekat telinga Kuning, lalu mundur beberapa langkah ketika melihat Kuning menyingkap rambut yang menutupi telinga kanannya. Ya, telinga kanannya yang ada kutilnya
Daging tumbuh yang dulunya berbentuk ular kecil menjuntai yang putus karena diikat rambut oleh bibinya. Serta-merta macan-macan itu berdiri tegak dengan kedua kaki. Saat mereka tegak sempurna, tubuh mereka berubah wujud menjadi manusia yang berpakaian serba putih. Kuning langsung histeris, ketakutan. Tanpa sadar air matanya jatuh berurai saking takutnya. Mereka pun juga tampak panik melihat Kuning histeris. Ingin mendekat tapi terhalang oleh pagar gaib yang dipasang si beku. "Mohon tenanglah Gusti Putri, kami tidak akan menyakitimu," bujuk salah satu dari mereka yang berdiri paling depan berperawakan tegap dan berwajah tampan. "Kalian ini apa?" tanya Kuning ketakutan. "Bagaimana kalian bisa memanggilku Gusti Putri?" lanjut Kuning dengan tatapan ngeri. Pemuda itu mengangguk santun diikuti oleh semua orang yang berdiri di belakangnya. "Sugeng rawuh Gusti Putri, sembah bekti kula mugi kunjuk," ucapnya kemudian. Kuning tampak tersipu demi mendengar cara mereka bersopan santun, ditambah wajah tampan berwibawa itu memandangnya lekat mencoba meyakinkan. Malam masih belum pergi, namun cahaya rembulan lebih dari cukup untuk melihat wajah tampannya dengan jelas. Kuning terkejut campur bingung, berusaha setenang mungkin menyembunyikan rasa takutnya. Sopan santun yang mereka pakai persis Kang Mas Sawedang. Setenang mungkin Kuning menjawab, "Bektimu tak tompo, restuku tanpa ono. Kamu itu siapa?" "Kami yang ditugaskan Gusti Pangeran untuk menjaga rumah pengasingan." Kuning sedikit lega, tetapi tetap saja ada sesuatu yang ganjil mencengkram nyalinya. Laki-laki di hadapannya membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Dia memiliki wibawa yang luar biasa, meski masih terlihat muda. Hampir setara dengan wibawa Kang Mas Sawedang. Bedanya Kang Mas Sawedang sudah seperti keluargaku sendiri. Sedang pemuda tampan di hadapannya adalah orang asing. "Gusti Putri, apakah panjenenganipun datang bersama Kang Bima?" tanya pemuda itu membuyarkan lamunan Kuning. "Kang Bima?" Kuning terlihat bingung. Dia sama sekali tidak paham maksud pertanyaan pemuda di hadapannya. "Enggak Gusti Putri, biasanya yang nyopiri motor besar meniko Kang Bima." "Oh, si buku itu namanya Bima," ucap sunyi. Mereka tampak tersipu ingin tertawa, tapi jelas mereka tahan. Percakapan hanya sampai di situ. Mereka berdiri canggung tanpa berani berjarak dari tempatnya. Kuning pun demikian, duduk canggung tidak bergerak. 10 menit kemudian Bima kembali. Pemuda tampan itu berbasa-basi sebentar dengan Bima tanpa berucap sepatah kata pun. Bima menaiki motor besar itu kembali, lalu menghidupkan mesin, kemudian mulai melaju di jalan yang baru dia buat. Para pemuda berpakaian serba putih mengekor di belakang mereka. Setelah melewati medan yang cukup berat, akhirnya mereka sampai di sebuah pintu gerbang. Gerbang hanya terbuat dari bambu, tapi bambu ini terlihat sangat kuat. Ditumbuhi bunga liar, tidak terawat. Berdiri kokoh di tempatnya, Kuning tidak berkedip memandang gerbang tersebut. Motor besar itu memasuki halaman yang sangat luas, bergerak perlahan. Suasana masih remang-remang, belum juga motor besar itu berhenti. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh benda yang jatuh di samping mereka. Serta-merta motor besar itu berhenti secara mendadak. Belum lagi hilang keterkejutan karena benda yang jatuh di dekat mereka. Kuning tercekat oleh bayangan yang melintas sangat cepat di sampingnya. Bayangan itu berhenti tepat di depan motor besar miliknya. "Sapu jagat," ucapnya bingung sambil nyengir mengejek sapu jagat berujar. "Nyampenya bareng ternyata." Kuning tampak cemberut, menyadari kakaknya cemberut. Sapu jagat buru-buru minta maaf. "Aku minta maaf, aku kan cuma bercanda," ucap sapu jagat. Kuning makin kesal. Beberapa saat kemudian Kuning berdiri di tempat duduknya lalu meloncat turun. Ternyata masih ada kejutan lainnya yang bikin jantung Kuning hampir copot. Dia baru sadar bahwa yang terjatuh tadi adalah manusia. Mereka tergolek lemas di hadapannya. "Jadi ini mereka?" tanyanya kemudian saat dia mampu menguasai dirinya. "Iya," jawab sapu jagat ringan. "Bagaimana kau membawanya?" "Dibantu Cengger." "Cengger? Mana dia sekarang?" Serta-merta Cengger berada di hadapan Kuning. Kuning hampir terjatuh karena kaget. Buru-buru sapu jagat menyanggahnya. Setelah berdiri dengan benar, Kuning makin kesal. "Kalian ini kenapa sih? Kalau datang baik-baik gak usah ngagetin. Terus gak usah juga nampakin wujud asli. Gak paham aku." Kuning tampak makin kesal. Dia sering merasa kurang nyaman dengan candaan mereka, sapu jagat dan Cengger.
Mereka kadang juga kurang menyadari bahwa Kuning memang ditakdirkan lahir sebagai manusia biasa. Meski mereka telah seperti keluarga, tetap saja ada perasaan ngeri saat Cengger muncul dengan wujud aslinya. Dan ternyata mereka belum puas bikin Kuning kesal. Gak hanya sampai di situ mereka bercandanya, tiba-tiba Cengger melilit Kuning, membawanya masuk rumah, memasuki kamar utama lalu meletakkan Kuning di atas pembaringan. Kuning berteriak histeris, air matanya bercucuran. Kesal bercampur takut, Cengger tidak memperdulikannya. Setelah puas dia langsung menghilang. Pagi itu semua orang benar-benar sibuk. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah menjalankan kewajiban sebagai muslim, sholat subuh. Setelahnya mereka mulai sibuk membersihkan rumah dan halaman. Rumah itu terletak di tepi jurang dengan pemandangan yang menawan. Baginya terluarnya adalah pagar hidup yang dibuat melingkari rumah dan pekarangan. Pagar hidup yang melingkari pekarangan adalah pohon bidara yang ditanam dengan jarak setengah meter, digapit dengan bambu dilabur. Di bagian dalam dipagari dengan bambu kuning. Sebelah kiri rumah adalah jurang, tapi sebelum jurang ada halaman yang sangat luas. Jauh ke kiri rumah, di luar pekarangan ada sungai yang melintasi pekarangan dan airnya sangat jernih. Area 50 hektar itu dipagari oleh pring ori yang duri-durinya menjadi pagar hidup sekaligus pembatas yang tidak tertembus. 1 hektar terdekat dari rumah pekarangan ditanami aneka macam buah. Ada savana kecil seluas 3 hektar yang biasa dipakai bersepeda lalu naik kuda. Selebihnya ada pohon-pohon besar layaknya hutan belantara. Sedang bangunan rumah sendiri adalah bangunan sederhana terbuat dari bambu. Semua alat-alat rumah tangga juga, dipan, almari, meja, kursi, apapun yang ada di situ semua terbuat dari bambu. Atapnya dari ijuk. Ada yang mengganggu pikiran Kuning sesungguhnya. Bagaimana bambu-bambu ini begitu kuat tanpa dimakan rayap atau nonor, terutama yang dipakai pagar, kehujanan, kepanasan. Kok nggak lapuk dan bagaimana laburnya tidak luntur? Ada gudang di belakang rumah, juga kandang agak di pojok sedikit menepi ke pagar. Sepertinya kandang kuda, tapi tidak ada kuda di sana. Pagi itu kesibukan Kuning dan Sapu Jagat adalah membersihkan rumah. Bima membersihkan halaman. Sementara laki-laki tampan berpakaian serba putih dan teman-temannya merapikan pagar. Bunga-bunga yang mengitari rumah mereka tata. Setelah itu mereka membersihkan kandang kuda, mengeluarkan sepeda ontel dari gudang sekaligus alat-alat untuk membetulkan sepeda. Pemuda tampan itu mengecek dengan seksama sepeda itu, kemudian mencobanya. Setelahnya dia terlihat membetulkan beberapa bagian dari sepeda itu, mencobanya kembali sebelum akhirnya dia memarkir sepeda itu di samping rumah. Matahari mulai malu-malu muncul di ufuk timur ketika Kuning dan Sapu Jagat dibantu oleh Bima mulai mengeluarkan barang-barang dari jok Harley Davidson yang dikendarainya kemarin. Barang-barang itu dibawa masuk rumah. Ketiga perempuan yang tergeletak di halaman terlihat bergerak ketika sinar matahari menyinari tubuh mereka. Sapu Jagat dan Kuning yang sedari tadi memperhatikannya buru-buru mendekat. Seperti dugaanku, matahari yang akan membangunkan mereka, ucap Sapu Jagat. Kuning hanya tersenyum seolah mengiyakan ucapan adiknya. Ketiga perempuan itu tampak bingung sekaligus takut, sangat terkejut saat sadar 2 wanita cantik telah pun berdiri di samping mereka, menyambut dengan senyuman. Sugeng Rawuh Punyai, ucap Sapu Jagat. Sugeng Rawuh datang ke Bukipun Pak Mat, Kuning menambahkan. Ketiga wanita itu semakin ketakutan, berusaha mundur sambil berusaha berdiri. Setelah mereka berdiri sempurna, mereka menatap Kuning dan Sapu Jagat dengan tatapan waspada. Sapu Jagat sadar ketika perempuan ini memang telah menghadapi tekanan yang sangat berat. Makanya mereka terlihat takut dan waspada karena memang tidak pernah saling mengenal satu sama lain. Sapu Jagat berpikir keras. Sesaat kemudian dia ingat benda yang dibungkus kain mori pemberian ibunya. Bukankah benda itu berasal dari Mbah Yai? Dia memberi isyarat kepada kakaknya untuk tidak melakukan apa-apa. Kemudian dia berlari masuk rumah. Saat kembali dia membawa bungkusan tersebut. Sapu Jagat berjongkok, kedua tangannya terulur ke atas, menyerahkan buntalan kepada wanita yang dipanggilnya Punyai. Ini adalah milik Mbah Yai yang dititipkan kepada Kanjeng Ibu. Selanjutnya diberikan kepada saya. Saya berikan tanggung jawab untuk menjaga Anda semua. Silakan diperiksa. Ragu-ragu Punyai menerima buntalan mori yang diulurkan Sapu Jagat, lalu membukanya. Dia sangat terkejut.
Nogo siluman, ucapnya lirik, ekspresinya sok. Begitu juga kedua putrinya. Bu Nyai kembali membungkus benda yang disebut nogo siluman. Bibirnya berucap tanya, bagaimana keris ini bisa nyampe ke tanganmu? Seperti yang sudah saya sampaikan, Mbah Yai menitipkan kepada Kanjeng Ibu, dan seterusnya Kanjeng Ibu memberikannya kepadaku. Bu Nyai dan kedua putrinya tampak masih tidak percaya. Sorot mata mereka masih penuh kecurigaan. Kuning mulai jengah dengan basa-basi santun yang dipertontonkan di hadapannya. Pangapunten, saya tidak bermaksud tidak sopan. Panjenengan pikir kenapa saya harus menempuh pekatnya hutan sepanjang malam, dingin, capek, bahkan sampai sekarang kami belum istirahat. Masih harus bekerja keras, menyiapkan segala sesuatunya agar Anda bertiga nyaman, dan Anda bertiga menatap kami dengan tatapan curiga. Kami membawa Anda semua dengan cara kami. Itu karena berusaha menjaga keselamatan Anda. Anda pikir jika Anda kami bawa dengan cara baik-baik, Anda bisa sampai ke tempat ini dengan selamat. Kuning merasa jengah, namun mereka lebih angkuh dari yang Kuning perkirakan. Wajah dan tatapan mereka masih tidak berubah. Bisa saja begitu sampai sini, Anda kami mandikan, kami ganti baju Anda, dan kami tidurkan di tempat tidur. Namun Anda yakin itu pantas? Lanjut Kuning. Jelas sekali Kuning kehilangan kesabaran. Sementara Sapu Jagat melongo tidak percaya, namun justru wajah mereka sedikit melunak demi mendengar keterus-terangan Kuning. Jika Anda mempercayai kami, mari persilakan masuk. Akan kami tunjukkan kamar Anda. Jika tidak, Sapu Jagat langsung bersiul khas. Tiba-tiba Cengger sudah ada di depan mereka. Mereka jatuh terduduk saking takutnya, tersekat. Tanpa sadar mereka menangis saking takutnya. Dia yang membawa Anda dari kediaman Anda kemari. Jika Anda ingin kembali, saya akan memintanya untuk membawa Anda kembali. Mereka langsung menggeleng dengan cepat. Jika tidak ingin kembali, mari silakan masuk rumah. Akan saya tunjukkan kamar Anda, ucap Sapu Jagat. Ia menyembunyikan senyumnya. Dasar Sapu Jagat, memang jahil. Dengan cepat ketiga perempuan itu berdiri. Setengah berlari mereka beranjak masuk rumah. Kuning mengikuti mereka, mempersilahkan masuk lalu menunjukkan kamar mereka, memberikan pakaian yang sengaja dibawa oleh Sapu Jagat dari kediaman mereka, lalu menunjukkan di mana mereka bisa membersihkan diri. Sarapan sudah kami siapkan di dapur, mohon jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, banyak kekurangan di sana sini. Atas nama keluarga Simat, kami mohon maaf, ucap Sapu Jagat santun. Sapu Jagat memang pandai menyembunyikan perasaannya. Sesungguhnya dia lebih kesal dari Kuning, namun ekspresinya tidak terbaca. Apa? Simat? Jadi kalian anak-anaknya Kasumi? Bu Nyai bertanya, tidak percaya. Kuning menjawab dengan anggukan pasti serta senyum yang dipaksakan. Kuning dan Sapu Jagat memohon diri. Bu Nyai memandang Kuning dengan tatapan kagum. Kini wajahnya terlihat lebih tenang. Pagi itu Kuning menuntun sepeda mengeluarkan dari halaman. Dia ingin bersepeda sebentar, sekedar menghirup udara segar, sekaligus menghilangkan kantuk. Matahari sudah mulai bergerak lebih tinggi ketika Kuning mulai mengayuh sepedanya. Seekor macan putih mengikutinya, sementara Bima masih sibuk di bawah pohon besar yang ada di depan rumah. Di pojok sebelah kanan, di sana ada pohon besar, rimbun daunnya. Rupanya dia sedang membuat ayunan. Dengan satu kali loncatan, dia sudah berada di dahan pohon. Mengikat tali, kemudian meloncat turun mengerjakan sisanya. Tali itu hanya terbuat dari bambu yang dipilin menjadi tampar besar. Lalu sekitar 2 meter ke atas dari tempat duduk dibungkusnya tali itu dengan kain putih agar aman dan tidak melukai penggunanya. Tempat duduknya terbuat dari sirap yang dihaluskan. Setelah semua dirasa siap, dicobanya ayunan tersebut. Bima tersenyum puas. Sapu Jagat mendekatinya. Kang Bima? Gini mas, aku harus kembali ke rumah. Entah mengapa aku mengkhawatirkan sesuatu. Panjenengan tidak perlu khawatir. Saya akan menjaga Dimas Kuning dengan nyawa saya. Sapu Jagat mahu pasti, lalu memohon diri melesat hilang di telan rimbun pepohonan. Kuning tampak kembali memasuki halaman ketika matahari telah berada tepat di ubun-ubun, dan dia senang ketika memasuki halaman. Buru-buru diparkirnya sepeda, lalu berlari ke arah ayunan. Dicobanya ayunan itu, senyumnya mengembang. Kemudian ia riang berayun seperti anak kecil. Bima memperhatikan Kuning dari tempat yang tidak terlihat. Dari sudut bibirnya,
menyungging senyum. Setelah puas bermain ayunan, Kuning berlari kecil memasuki rumah. Dia memanggil-manggil Sapu Jagat sambil mengitari seluruh ruangan. Namun dia tidak menemukannya. Dan Kuning kembali ke halaman. Apa dia marah karena aku bersepeda nggak pamit? Boten Nimas. Nimas Sapu Jagat tidak marah karena Anda pergi tidak pamit. Nimas Sapu Jagat berpesan kepada saya bahwa beliau harus kembali ke Lembah Biru. Kuning tampak sangat terkejut karena tiba-tiba Bima sudah ada di depannya. Rupanya bukan hanya beku, tapi bisa baca pikiran juga. Batin Kuning kesal. Ia tampak cemberut. Tidak urung Kuning mengangguk. Kuning membeku mendengar Bima bicara panjang lebar. Dia memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Raut wajahnya yang tadi riang berubah sedih penuh kekhawatiran. Tertunduk dia meninggalkan Bima menuju jurang di sisi selatan. Di sana dia duduk dengan tatapan kosong. Seorang ayah mesti menyembunyikan identitasnya dari putrinya sendiri demi menjaga martabat dan kehormatan putrinya. Dia selalu mengatakan bahwa dirinya pergi merantau, padahal dia tinggal sangat dekat dengan putrinya, mengawasinya setiap saat dan memastikan putrinya tidak kurang suatu apa. Dia ditemukan tidak bernyawa, meringkuk tanpa kepala dalam sebuah karung goni, tergeletak di tengah jalan utama yang menghubungkan kota Banyuwangi dan Jember. Antara sadar dan tidak, Kuning telah mendengar seseorang membisikkan sesuatu di telinganya. Lembah Biru di hari yang sama. Matahari baru saja lingsir ketika Sapu Jagat memasuki halaman rumahnya. Lengang, dia langsung menemui Pak Mat. Berbahasa basi sebentar sebelum akhirnya Pak Mat membimbingnya untuk duduk. Kemudian berbisik di telinga. Sapu Jagat terbelalak, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Sudah sejauh dan seburuk itukah? Tanya Sapu Jagat kemudian. Pak Mat mengangguk pasti. Nanti malam saya akan keliling Pak. Iya Dok, namun ada satu orang lagi yang mesti diselamatkan. Siapa Pak? Pak Mat membisikkan sebuah nama. Mata Sapu Jagat membulat sempurna, menajamkan pendengaran seolah tidak percaya dengan yang didengarnya. Pak, sepertinya yang satu ini saya kurang yakin. Ucapnya penuh kekhawatiran. Begitu juga Pak Mat. Ya, Bapak juga ragu Dok. Kau mesti bisa memaksanya untuk keluar dari dalam rumah. Dia akan selamat jika dia mau ikut denganmu. Panjenengan kan juga tahu Pak, beliau itu seperti apa orangnya. Apapun caranya Dok, Bapak serahkan tanggung jawab ini padamu. Nggih Pak, sendika dawuh. Baru saja Sapu Jagat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba suara ribut-ribut di luar, serta merta menghambur keluar. Begitu juga Kasumi, tampak berlari keluar rumah. Kediaman keluarga Zimat telah terkepung. Ada satu batalion polisi gabungan, ada yang berseragam polisi, ada juga yang berseragam militer, berbaris di luar halaman. Seseorang dengan tenang berjalan memasuki halaman. Dia mengangguk santun, bibirnya berucap salam saat bertemu Pak Mat. Di tengah halaman, antara jalan masuk rumah dan pendopo. Mohon maafkanlah ketidaksopanan saya Pak. Laki-laki itu menekuk lututnya, wajahnya tertunduk. Kedua tangannya terangkat menyerahkan sebuah amplop berwarna putih. Bangun Ale, Bapak paham posisimu. Laki-laki itu kembali berdiri. Pak Mat membuka amplop di tangannya, membacanya lalu mengangguk pasti. Laki-laki itu memberi isyarat kepada anak buahnya. Polisi gabungan itu bergerak memasuki halaman, lalu masuk ke kediaman keluarga Zimat. Mereka memeriksa setiap sudut rumah. 30 menit kemudian mereka kembali menggeleng pasti. Apa yang kau cari Le? Koti Pak. Aku sudah menduga. Sejatinya saya tahu Bapak tidak pernah ikut campur urusan Koti, tapi ada yang laporan bahwa Bapak temannya Koti. Temanmu hanya ingin menjatuhkanmu, sedang atasanmu ingin menguji kesetiaanmu. Sekali lagi mohon maafkan saya Pak. Pak Mat tidak menjawab, hanya memegang bahu laki-laki itu, menatapnya tajam. Sapu Jagat tampak terkejut saat laki-laki itu menyebut nama Koti. Karena sesungguhnya yang dibisikkan oleh Pak Mat sebelum mereka datang adalah nama Koti. Apa ada hal lain yang kau perlukan dariku? Ucap Pak Mat tiba-tiba. Boten Pak. Sampaikan salamku kepada atasanmu, minta dia menemuiku. Tak tunggu. Nggih Pak, sendika dawuh. Laki-laki itu mohon diri lalu meninggalkan kediaman keluarga Zimat bersama pasukannya. Istirahatlah Nduk, Sapu Jagat. Nanti malam kau harus cari Koti sampai ketemu. Bapak khawatir kita terlambat. Nggih Pak,
Sendiko Dawu. Sapu Jagat melangkah menuju kamarnya, merebahkan badan di pembaringan. 2 hari 2 malam dia gak tidur, dia memejamkan matanya. Sementara Kuning masih bersila, termenung di tepi jurang tidak jauh dari pagar pembatas. Bima berdiri tidak jauh darinya. Kang, namanya panjenengan sinten? Tiba-tiba Kuning berujar. Bima tergagap menjawab. Bima nih mas. Bapak baru didatangi polisi. Iya, Ahmad yang datang. Namun sepertinya sudah pergi. Terus Koti gimana? Belum ketemu nih mas. Kok aku khawatir ya Kang. Doakan saja nih mas. Alih-alih menjawab pertanyaan Kuning, Bima malah memintanya untuk masuk rumah. Monggo nih mas. Masuk rumah, istirahat. Kuning masih membeku di tempatnya. Matanya menerawang jauh. Beberapa detik kemudian dia menghela nafas berat. Kang Bima, apakah sampean bisa memanggil Kakang Megoromeng? Memanggil Megoromeng? Jawab Bima bingung sekaligus terkejut. Dia terpaku. Kuning berdiri mendekatinya. Menatap Bima tajam dengan pandangan menyelidik. Bima mundur, menundukkan wajah. Namun kemudian dia menjawab. Saya bisa nih mas, namun saya tidak berani melakukannya tanpa seizin Gusti Pangeran. Kuning tersenyum beku, kembali melangkah maju. Bima kembali mengundurkan badannya. Setauku, kandang kuda di belakang rumah dulu ada yang menempati. Apa sekarang masih ada? Pertanyaan yang sama sekali tidak diduga oleh Bima. Tidak mampu menjawab, Bima langsung menekuk lututnya. Pangapunten nih mas, saya mohon Anda jangan kemana-mana. Kang Bima meragukan kemampuanku. Bima menggeleng bingung, semakin menunduk. Kuning terlihat sangat marah. Dia berlari ke belakang rumah, tergopoh Bima mengekor di belakangnya. Kuning berhenti tepat di depan kandang kuda, lalu memejamkan mata. Menaruh tangannya di depan mata lalu melakukan beberapa gerakan khas. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Saat dia membuka mantra, sebuah busur telah pun mewujud dalam genggamannya. Bima tercekat, tidak menyangka bahwa busur itu bisa ada di dalam genggaman Kuning. Dewi Larasati. Tanpa sadar Bima berucap sebuah nama. Kuning menarik busur itu kuat-kuat, serta merta anak panah mewujud di tengah-tengah busur. Bima berlari dan berhenti beberapa langkah di depan Kuning, lalu kembali menekuk lututnya. Pangapunten Gusti Putri, mohon urungkan niat Gusti Putri untuk membuka pagar gaib yang melingkupi Kakang Megaremeng, ugi Kakang Sembrani. Oh, jadi Kakang Sembrani juga ada di sini. Malah kebetulan ini. Tanyanya beku lalu tertawa terbahak-bahak. Bima menggigil menyaksikan kebekuan gadis cantik di hadapannya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur dari tubuhnya. Dia memang ditugasi untuk menjaga Kuning. Mereka berada di rumah pengasingan bukan untuk menjaga Bunyai dan kedua putrinya, tapi untuk menjaga Kuning yang sesungguhnya juga diasingkan. Menyingkirlah Kang Bima. Bima tidak bergeming meski dia menggigil dengan tatapan putus asa. Kau tahu betul kekuatan anak panah ini. Dia akan membuat tubuhmu menjadi kepingan dan tidak akan dikenali. Ucap Kuning semakin geram. Saya mohon nih mas. Ucap Bima lirih memohon. Kuning sudah tidak menjawab. Ujung anak panahnya mengarah lurus ke depan. Bima memejamkan mata pasrah. Bima tahu betul dalam keadaan marah, Kuning bukan orang yang bisa dibantah. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan Kuning merusak pagar gaib yang dibuat oleh Pak Mat. Tanpa Bima sadar, Kuning meloncat tinggi hingga melampaui tubuh Bima. Pada saat yang sama, dia melepaskan anak panahnya. Ledakan besar terjadi. Anak panah itu seolah membentur medan magnet. Bima gelagapan saat menyadari dirinya masih utuh. Panik, dia meraba seluruh tubuhnya. Matanya membulat sempurna. Detik selanjutnya suasana begitu lengang. 2 ekor kuda tampak berdiri gagah di dalam kandang. Kuda itu satu berwarna hitam dan satu berwarna putih. Kuning mengangguk santun. Kedua kuda itu meringkik seolah mengerti bahasa bendoronya. Kuning berlari mendekat, lalu memeluk kedua kuda itu penuh cinta. Tampak dia sedang meluahkan rasa rindunya. Beberapa saat kemudian Kuning menuntun Sembrani keluar dari kandang, lalu meloncat ke atas tubuhnya. Tanpa memperdulikan Bima yang melongo tidak percaya, Kuning menghentak tali kekang kudanya. Tersenyum melirik Bima. Air mukanya susah diartikan. Kuda itu meringkik meninggalkan halaman belakang, melesat melalui halaman samping lalu keluar dari pintu gerbang, berlari kencang menembus pekatnya belantara. Bima tidak memiliki pilihan selain mengeluarkan Megaremeng.
dari kandang lalu menyusul Kuning. Kecepatan Harley Davidson milik Pak Mat tidak akan menandingi kecepatan Sembrani. Dia mesti mengejar Kuning, bagaimanapun dia bertanggung jawab atas keselamatannya. Meski sejatinya Nimas Kuning tidak memerlukanku lagi, dia bisa melindungi dirinya. Gusti Pangeran hanya terlalu khawatir. Beberapa saat kemudian dia telah menghentak Mega Remeng, meninggalkan gerbang ruang pengasingan, menembus pekatnya belantara, menyusul Kuning. Langit temaram, senja pun membayang. Mega merah telah berkumpul di ufuk barat, menciptakan pemandangan yang menawan. Matahari telah tenggelam di pelukan Cakrawala. Seorang gadis muda sedang mengumpulkan alat-alat berkebunnya, cangkul, celurit, bodeng, dan botol air minum. Semua barang-barang tadi dimasukkan ke dalam karung kecuali cangkul. Cangkul dipanggulnya dan karung itu ditenteng. Dia menoleh ke ufuk barat, seolah meyakinkan diri bahwa memang waktunya dia pulang. Lalu bergegas meninggalkan kebun. Sendal jepitnya juga sudah tepis dan jengglok. Orang-orang di sekitar kebun tidak terlalu mengenalnya karena kebun itu memang baru dia beli. Ayahnya yang membelikannya dan memintanya untuk mengurus dengan baik karena hidupnya akan bergantung pada kebun itu. Saat dibeli, rumputnya lebih tinggi dari tinggi tubuhnya. Dia adalah Rara Anteng, putri Koti, berusia 25 tahun. Tubuh tinggi semampai, kulit putih bersih. Jika diperhatikan lebih seksama, dia menyembunyikan bentuk tubuhnya yang indah di dalam bajunya yang berukuran lebih besar dari ukuran tubuhnya. Wajah cantiknya menawan terlihat mulai berjerawat. Samar mulai menghitam karena terkena sinar matahari. Hampir 3 bulan ini dia terlihat sibuk di kebunnya dari pagi sampai menjelang senja. Dia akan datang ke kebunnya pagi-pagi sekali setelah sholat subuh, lalu jam 9 dia akan beristirahat sarapan. Setelahnya dia kembali bekerja membersihkan kebunnya. Saat azan zuhur dia akan pulang meninggalkan kebunnya untuk makan siang dan menjalankan kewajiban sholat zuhur. Tepat jam 1 dia sudah balik lagi ke kebun hingga adzan asar. Dia pulang lagi pas adzan asar. Jam 4 dia balik lagi ke kebun, kemudian akan meninggalkan kebunnya menjelang senja. 3 bulan yang lalu tiba-tiba Koti membeli tanah untuknya. Setelah membeli tanah, Koti berpamitan pergi merantau. Itulah rahasia besar yang disembunyikan Koti dari putrinya. Dia tinggal begitu dekat tapi dia bilang bahwa dia pergi merantau. Rara Anteng sendiri yang merawatnya. Dia memang terbiasa jauh dari Koti. Sepengetahuannya, ayahnya memang selalu merantau. Belum 500 meter dia berjalan meninggalkan kebun, dia berhenti. Tiba-tiba Koti sudah ada di hadapannya. Serta-merta dia menghambur memeluknya. Koti menciumi putrinya. Jelas ada kerinduan yang dalam antara keduanya. Setelahnya dia memegang bau Rara Anteng, menatapnya dalam-dalam. Piro-piro lupute bapak, ngapuranen ya nduk. Ini adalah bahasa resmi Koti saat ingin mengutarakan hal yang penting kepada putrinya. Enggih pak, semanten ugi kula pak, sembah bekti kula mugi kunjuk. Mengerti bahwa ayahnya akan mengutarakan sesuatu yang penting, Rara Anteng langsung menekuk lututnya, menunduk santun seolah siap menerima titah dari Koti. Bangun Landuk, Cahayu. Rara Anteng pun bangkit menegakkan punggung, masih menundukkan kepala. Koti menggenggam tangan putrinya, menyerahkan sebuah bungkusan berwarna putih, sangat kecil, saat digenggam akan hilang. Iki halal duk, bapak bertapa di pertapaan macan putih, bapak dikasih iki. Jualan duk, awakmu bakal urip mulya. Gemeteran Rara Anteng menerima pemberian Koti, bola matanya mulai berkabut. Uang yang aku pakai buat beli kebun ini dulu juga halal. Bapak menabung hampir seumur hidup, ucap Koti selanjutnya, seolah ingin menegaskan bahwa uang yang dipakainya untuk membeli tanah bukan hasil dari merampok, tapi hasil kerja kerasnya. Pak, Rara Anteng memutus kalimatnya, bingung. Ayo, kita pulang dulu. Rara akan bikin kopi buat bapak, baru kita bicara. Besok-besok jika bapak sudah nggak ada, kau akan mendengar dari banyak orang macam-macam. Namun satu hal yang harus kamu tahu, bapak tidak pernah memberimu makan dari uang haram. Serta-merta Koti memeluk putrinya erat, kemudian berbisik. Kamu harus hidup mulia. Koti menangis sesegukan di pelukan putrinya seperti anak kecil. Mereka beranjak meninggalkan tempat itu saat terdengar azan dari surau. Senja itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi Rara Anteng. Namun entah mengapa sudut hatinya ada kesedihan dan risau. Mengapa aku merasa bahwa bapak sedang tidak baik-baik saja?
Sore itu mereka sholat berjamaah, lalu menikmati makan malam. Setelahnya, mereka ngobrol ringan di balai-balai emperan rumah sambil menikmati indahnya bulan. Kebetulan malam itu bulan purnama penuh. "Duk, sesok-sesok jika bapak nggak bisa maleni awakmu nikah, jangan marah lu yo." Tiba-tiba Koti menyeletuk. Rara Anteng agak tersipu, kemudian menjawab, "Bapak menikah daun apa toh? Bagaimanapun bapak harus tetap jadi wali. Jika bapak kepergian, aku akan tunggu. Aku nggak akan menikah dalam waktu dekat, Pak." Koti terkekeh mendengar jawaban putrinya, tapi hatinya menjerit. "Wis nduk, setelah sholat isya istirahatlah. Besok kau mesti ke ladang pagi-pagi kan? Sana masuk. Malam sudah mulai dingin. Bapak mau menghabiskan rokok dulu." "Nggih, Pak." Rara Anteng masuk rumah. Malam itu berjalan sangat lamban bagi Koti. Setelah lewat tengah malam, dia pergi ke kamar putrinya, meninggalkan sepucuk surat, lalu merapatkan selimut putrinya, mengecup keningnya. "Awakmu kudu kuat, Nduk." Dengan menguatkan hati, dia menyelinap meninggalkan rumah. Tidak terlihat air mata jatuh dari sudut matanya, namun mata itu merah menahan duka. Dia ingat hari-hari bersama istri dan putrinya. Istrinya meninggal saat dia melahirkan Rara Anteng. Lalu dia sendirian mengasuh putrinya. Ketika gadis ini mulai berumur 12 tahun, dia sering meninggalkannya dengan alasan merantau. Padahal dia sedang menyembunyikan diri dari putrinya. Dia tidak ingin putrinya mengetahui siapa dirinya. "Sekarang kau telah berusia 25 tahun. Aku mengerti bahwa waktunya sudah dekat." Alas Purwo lewat tengah malam. Kuning dan Bima berkuda menembus batas malam. Kuda-kuda yang mereka tumpangi berlari bagai terbang menembus kegelapan. Mereka menuju sebuah goa di mana Koti biasa bersemedi. Mereka menghentikan kuda mereka tepat di depan mulut gua, lalu membiarkan kuda itu begitu saja tanpa disandarkan. Sebelum meninggalkannya masuk goa, Kuning mengecup kudanya dan berbisik lembut, "Jangan kemana-mana, di sini saja." Lalu bergegas masuk ke dalam goa diikuti Bima. Mereka menelusuri goa, mengitari setiap sudutnya, tapi tidak dapat menemukan Koti. Setelah yakin Koti tidak ada di sana, mereka keluar dari goa. Di depan goa, Kuning memejamkan mata, menaruh telapak tangannya di depan dada. Sebentar kemudian dia membuka matanya. "Koti memang tidak ada di sini, Kang Bima. Kita harus bergegas." "Kita akan kemana lagi nih, Mas?" "Yang belum kita datangi hanya kediaman Rara Anteng dan kuburan umum. Karena Sabu Jagat sudah kebaluran Gunung Argopuro dan pertapaan Macan Putih, kita langsung ke kediaman Rara Anteng saja, Kang Bima." Bima mengangguk pasti sambil berujar, "Gini Mas, sendiko dawu." Keduanya bergegas menaiki kuda. Kuda itu dihentak berlari bagai terbang menembus pekatnya malam. Alas Purwo berada di ujung kidul wetan, sedang kediaman Rara Anteng berada di ujung kulon utara. Sementara Sabu Jagat baru saja keluar dari pertapaan Macan Putih, berjalan beriringan bersama Sawedang. Wajahnya tampak sangat khawatir. "Kemana lagi aku mesti mencarinya? Brengsek, mosok dipageri dan aku gak bisa menembus pagernya." Sabu Jagat meracau sedih campur marah. Apa sejatinya dia memang menghindariku? Jika memang demikian, aku hanya bisa menunggu kabar kematiannya. Tidak mungkin dia bisa membendung orang-orang itu sendirian. Beberapa saat kemudian Sabu Jagat berbisik di telinga Sawedang. Macan Putih itu terlihat menggambar sesuatu dengan cakarnya. "Kediaman Rara Anteng dan kuburan umum," ujar Sabu Jagat. "Kita ke kediaman Rara Anteng dulu. Jika Koti tidak ada di sana, baru kita ke kuburan umum." Sawedang mengangguk pasti lalu menunduk. Sabu Jagat naik ke punggungnya. Detik berikutnya Macan Putih itu melesat meninggalkan pertapaan Macan Putih, melesat menembus pekatnya malam. Malam itu mereka uber-uberkan waktu, namun selalunya mereka seperti dipermainkan oleh malam. Sabu Jagat dan Sawedang baru saja memasuki halaman kediaman Rara Anteng ketika Kuning dan Bima keluar dari sana. Mereka bertemu di tengah halaman. Kuning menggeleng pasti saat adiknya menatapnya tajam. "Sepertinya tadi Koti di sini. Dia meninggalkan sepucuk surat untuk Rara Anteng." "Kita harus bergegas. Sepertinya Koti dalam bahaya," ucap Sabu Jagat menimpali. Sabu Jagat dan Kuning bersitatap lalu mengangguk pasti. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Rara Anteng dan hilang di kegelapan. Jalan utama Surabaya Bali. Sebelah kanan jalan ada gudang padi sangat besar. Di kiri jalan adalah perkuburan umum. Sebelah kiri perkuburan umum ada Masjid Jami dan sebelah kanan adalah sungai. Di pinggir sendiri yang gandeng dengan trotoar jalan raya ada sebuah pohon bendo yang sangat besar.
Di bawah pohon bendo itu sedang terjadi perkelahian sengit yang tidak seimbang. Seorang laki-laki tegap berambut panjang, berpakaian persis seperti Pak Sareka, sedang dikeroyok oleh orang-orang berpakaian serba hitam. Wajah orang-orang itu ditutup dengan kain hitam, hanya matanya saja yang kelihatan, seperti ninja. Orang-orang yang berpakaian serba hitam menyerang tanpa ragu. Setiap sabetan parang bergerak hanya dengan satu tujuan, membunuh. Aura gelap haus darah mengoar, mengintimidasi. Namun itu sama sekali tidak berpengaruh pada laki-laki berpakaian layaknya Pak Sakera. Meski pertarungan tidak seimbang, gerakannya begitu tenang. Beberapa kali dia hampir terkena sabetan parang dari musuhnya, lagi-lagi dia selamat. Orang-orang berpakaian serba hitam menyerang semakin ganas, jelas sekali mereka ingin segera menyudahi pertarungan. Sementara laki-laki tegap berpakaian layaknya Pak Sakera terkesan hanya menghindar dan mengulur waktu. Wajahnya yang begitu tenang menyiratkan kearifan. Meski musuh-musuhnya jelas menginginkan nyawanya, dia tidak ingin membunuh, terkesan hanya ingin melumpuhkan. Dari tempat yang tidak terlihat, seseorang memperhatikan pertarungan tersebut dari teropong senjata laras panjang, siap membidik. Dia tampak gusar. "Menghabisi satu orang saja nggak becus," ucapnya penuh emosi, dan blak. Senapan laras panjang yang telah dipasangin peredam itu memuntahkan peluru, melesat menembus kepala laki-laki tegap berpakaian layaknya Pak Sakera. Detik selanjutnya laki-laki itu tumbang. Salah satu dari musuhnya meloncat secepat kilat, menjambak rambutnya, dan seret. Parangnya membabat lehernya hingga putus. Dengan senyum puas penuh kemenangan, dia membawa kepalanya, ditentengnya dengan cara mencengkeram rambutnya. Darah segar menetes deras, meninggalkan bercak di setiap tempat yang dilewatinya. Sebelum menghilang di kegelapan, dia berucap, "Urus tubuhnya." Tanpa berucap sepatah kata pun, salah satu dari mereka mengambil sesuatu dari balik bajunya, karung goni. Rupanya mereka memang sudah menyiapkan karung goni tersebut. Mereka memasukkan tubuh laki-laki itu ke dalam karung goni, kemudian mengikat salah satu ujungnya yang terbuka. Detik selanjutnya mereka menyeret tubuh di tengah jalan raya dan meninggalkannya. Darah yang merembes dari balik karung meninggalkan bercak bekas seretan. Sementara darah dari dalam karung masih terus merembes, mulai membasahi jalan raya. Suasana begitu hening saat Sapu Jagat dan rombongan sampai di kuburan umum. "Kita menyebar saja," ucap Sapu Jagat yang disambut dengan anggukan serempak oleh Kuning, Bima, dan Sawedang. Mereka mencari ke segala arah hingga di satu titik mereka bertemu di bawah pohon bendo. Kuning yang pertama kali sampai di sana melihat bercak darah tubuhnya gemeteran. Dia menduga-duga apa yang terjadi sambil mengikuti bercak darah yang mengarah ke jalan raya. Dia menyeret kakinya meski gemeteran. Dia jatuh terduduk saat matanya mengarah pada karung goni yang bergeletak di tengah jalan. Dikuatkannya hatinya, kedua telapak tangannya mengepal, berusaha menegakkan punggung, namun kakinya lemas. Dia tidak mau berdiri. Dengan merangkak dia mendekati karung goni, makin dekat makin jelas bahwa darah mengenang di sekitaran karung goni. Kuning langsung histeris. Suara Kuning menggema memecah kesunyian. Sapu Jagat, Bima, dan Sawedang yang mendengar suaranya melesat ke arah Kuning. Bima yang sampai terlebih dulu sempat terpaku sebentar menyaksikan Kuning yang histeris. Detik selanjutnya dia melesat ke arah karung goni. Perlahan dia membuka ikatannya. Matanya membulat sempurna. Bima tercekat untuk beberapa saat. Ekspresinya berubah kembali beku saat dia mulai mengeluarkan tubuh tanpa kepala itu dari dalam karung goni. Kuning semakin histeris saat menyaksikan tubuh tanpa kepala keluar sempurna dari dalam karung goni. Beberapa saat kemudian dia terkulai pingsan. Bima menghambur menolong Kuning yang terkulai. Dibopongnya tubuh Kuning, dibawanya menjauh. Dibaringkan di tanah lalu berusaha menyadarkannya. Saat Kuning tersadar, Bima membantunya untuk duduk. Kuning masih tampak linglung. Bima melepas jaketnya lalu memakaikannya di bahu Kuning. Pada saat yang bersamaan Sapu Jagat dan Sawedang datang. Mata mereka menatap penuh tanya. "Aku sudah nggak apa-apa," ucap Kuning. Sapu Jagat dan Sawedang menatap Bima tajam. Wajah beku Bima menatap ke satu arah, diikuti oleh Sapu Jagat dan Sawedang. Sapu Jagat dan Sawedang tampak syok begitu tatapan mereka sampai pada tubuh tanpa kepala. Mereka tercekat untuk beberapa saat, kemudian melesat ke arah tubuh tanpa kepala. Sapu Jagat langsung memeriksa seluruh tubuh mayat tanpa kepala di saku bajunya. Dia menemukan sepucuk surat. Wajahnya yang tadi beku berubah panik. Sapu Jagat memeluknya erat tubuh tanpa kepala, menangis histeris. Kuning mendekat dan meraih kertas yang terjatuh tidak jauh dari Sapu Jagat. Tangis Kuning pun pecah.
Tidak kalah histeris, Bima dan Sawedang berdiri putus asa menyaksikan kedua perempuan muda yang sedang menangisi jasad tanpa kepala. Kini keduanya baru tersadar siapa tubuh tanpa kepala yang sedang dipeluk oleh Sabu Jagat. Itu adalah jasad Koti. Setelah beberapa lama Bima berucap, "Pangapunten Nimas, sepertinya kita harus segera meninggalkan tempat ini." Kuning langsung berdiri. "Aku yang akan membawa Koti ke utara. Kang Bima, tolong kabari Bapak. Kang Mas Sawedang, mohon jemput Rara Anteng." Hampir serempak mereka mengangguk. "Aku akan membawa kembali kepala Koti, apapun caranya," ucap Sabu Jagat geram, penuh amarah. Kedua tangannya mengepal, giginya gemeretak menahan amarah dan duka. Bima membantu Kuning menaikkan jasad Koti ke punggung kudanya. Sembrani terlalu gagah dan terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. "Panjenengan yakin akan ke utara sendiri nih Mas Kuning?" tanya Bima santun. "Aku tidak sendiri Kang Bima." Sambil menepuk kuda yang ditungganginya, Bima nampak menoleh ke arah Sabu Jagat, seolah meminta persetujuannya. Sabu Jagat mengangguk pasti. "Baiklah nih Mas Kuning, hati-hati di jalan," ucap Bima sambil memukul Sembrani. Kuda itu melesat meninggalkan tempat itu menembus kegelapan. Sebentar kemudian Sabu Jagat dan Bima juga meninggalkan tempat itu, hanya dengan arah yang berbeda. Kuda yang ditunggangi Kuning berlari bagai terbang. Kuning terus menangis sepanjang jalan. Sabu Jagat mengikuti bercak darah ke arah kegelapan, di mana laki-laki berpakaian serba hitam membawa kepala Koti. Di satu titik jejak itu hilang. Sabu Jagat terpaku. Tidak mungkin mereka meninggalkan jejak jika tidak ingin diketahui keberadaannya, ucap Sabu Jagat seolah sedang berbicara pada diri sendiri. Suara tawa menggema, tiba-tiba menggema, memecah kesunyian mengagetkan Sabu Jagat. Bersama dengan itu banyak sekali orang bermunculan, mengepung Sabu Jagat. Salah satu dari mereka menenteng kepala Koti. Wajah beku Sabu Jagat berubah. Kedua tangannya mengepal, giginya gemeretak menahan amarah. Laki-laki itu kembali tertawa, mengejek, bibirnya tersenyum culas. Sabu Jagat masih mematung, matanya memindai setiap orang yang mengitarinya, lalu tertuju pada kepala Koti. Tepat di keningnya ada bekas peluru, bercak darah tampak terlihat dari bekas luka di area yang terkena peluru. Sabu Jagat mengerutkan kening. Maknanya, Koti tidak kalah dalam pertempuran, tapi ditembak. Apa itu artinya? Ada yang sedang bersembunyi dan mengarahkan senjatanya dari tempat yang tidak terlihat. Sabu Jagat berpikir keras. Aku tidak perlu mengambil resiko apapun. Kenapa? Apa kau takut pada kami? Laki-laki yang menenteng kepala Koti berteriak menantang. Sabu Jagat hanya tersenyum sinis selalu mengibaskan tangan. Tiba-tiba waktu seolah terhenti. Dia melangkah tenang mendekati laki-laki yang menenteng kepala Koti. Sabu Jagat melepas jaketnya lalu meraih kepala Koti. Laki-laki di hadapannya hanya berdiri mematung, tidak mampu bergerak. Sabu Jagat memang mewarisi ilmu dari Sumila. Bisa saja aku menghabisi kalian semua, tapi apakah itu sepadan? Ucapnya penuh duka dan amarah. Setelah membungkus kepala Koti dengan jaketnya, matanya menatap tajam ke satu arah, ke arah laki-laki yang sedang tengkurap sambil memegang senjata laras panjangnya, siap membidik. Kemudian mengangkat tangannya, seluruh jarinya dia lipat kecuali jari tengah. Bibirnya berucap penuh amarah dan kebencian. Detik selanjutnya raksasa dengan wajah mengerikan telah menginjak tangan laki-laki yang sedang tengkurap, tanpa memberi kesempatan kepada laki-laki itu untuk membidik. Laki-laki itu mengerang kesakitan. Belum lagi dia sempat menyadari apa yang terjadi, tubuhnya sudah dicengkewing. Begitu juga di sekitar Sabu Jagat telah muncul banyak sekali raksasa mengerikan. Buang mereka ke jurang, ucap Sabu Jagat penuh amarah. Aura yang begitu gelap mengoar. Kemarahan Sabu Jagat telah membuat suasana di tempat itu berubah mengerikan. Orang-orang meronta-ronta sambil berteriak histeris. Namun Sabu Jagat sama sekali tidak terpengaruh, ekspresinya beku. Sabu Jagat melesat meninggalkan tempat itu ke utara, ke arah Raung, sambil mengibaskan tangan membawa kepala Koti. Pagi itu semua orang sudah berkumpul di pemakaman. Pak Mat, Kasumi, Rara Anteng, Kuning, Sabu Jagat dan Bima. Rara Anteng dan Kuning yang masih belum berhenti menangis. Rara Anteng membaca surat yang ditulis ayahnya. Surat itu berisi permohonan maaf dari Koti karena terpaksa meninggalkannya, dan meminta Rara Anteng untuk menghubungi keluarga Simat jika sewaktu-waktu dalam kesulitan. Koti juga berpesan bahwa Pak Mat yang akan jadi wali nikahnya. Sepucuk surat yang ditemukan Sabu Jagat di saku baju Koti ditunjukkan untuk Pak Mat.
Di situ tertulis permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Koti menyerahkan perwalian Rara Anteng kepada Pak Mat. Koti juga menjelaskan bahwa dia memang menghindar dari Kuning dan Sabu Jagat karena dia tidak ingin membahayakan nyawa mereka. Setelah pemakaman Koti selesai, Kuning dan Sabu Jagat terus mendampingi Rara Anteng. Sementara itu situasi Lembah Biru dan daerah-daerah sekitarnya sudah semakin mencekam. Di mana-mana mulai terjadi pembunuhan berantai dengan model pembunuhan yang hampir sama. Bahkan jika kita bisa sebut dengan bahasa yang lebih kasar, ini adalah pembantaian. Siapapun yang menerima sepucuk surat bahwa akan dibunuh, maka dia pasti mati. Meski biasanya yang menerima sepucuk surat itu langsung meminta bantuan kepada kerabat setempat dan warga sekitar. Namun meski dijaga ketat, penjagaan ketat ini seolah tidak ada gunanya. Mereka pasti ditemukan sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Ini terjadi di hampir seluruh area kabupaten, bukan hanya berfokus di Lembah Biru dan daerah-daerah sekitarnya. Malam hari di setiap gang meski sampai dusun yang sepi seperti Lembah Biru dijaga ketat. Siapapun yang melintas di malam hari pasti diperiksa. Namun semua usaha ini memang seperti tidak ada gunanya. Berita kematian masih terus terdengar di mana-mana. Di satu desa sekurang-kurangnya 10 kabar kematian pasti terdengar setiap hari. Begitu juga di dusun Lembah Biru. Sekurang-kurang 3 orang pasti dikabarkan meninggal, tewas mengenaskan. Hanya RW di lingkungan Pak Mat saja yang belum terdengar kabar pembunuhan. RW-RW yang lain telah pun tiap hari terdengar berita kematian. Kuning pernah secara khusus bertanya tentang hal ini kepada ayahnya. Pak Mat menjawab, "Duh, tidak usah bertanya apa sebabnya dan apa sejatinya, yang terpenting tegak luruslah kepada Tuhan. Semua memang sudah sampai waktunya. Siapapun yang punya hutang harus membayar. Rela atau tidak rela, tetap harus dibayar lunas. Selain itu, siapa yang berani mempertanyakan hal ini sama saja dengan menyerahkan nyawa." Namun apa kita hanya akan terus diam menyaksikan semua kekacauan ini, Pak? Duh, yang terpenting adalah diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang menjadi kewajiban kita saja. Tapi Pak, wes, ora usah bantah. Bahayai kan ya wes muni. Perang belum diperlukan, lagian resiko perang juga akan fatal. Lagi-lagi orang kecil yang akan sengsara dan jadi korban. Nggih Pak, sediko tahu. Tahun depan adalah salah satu tahun terbaik. Semua orang yang baik dan yang buruk akan dikembalikan ke tempat yang semestinya. Itu juga sudah tiba waktunya bagi mengambangnya batu hitam dan tenggelamnya kapal gabus. Semua mengasah ilmune dan menjajal kemampuan masing-masing. Terkadang orang-orang itu tidak bersalah jadi korban, namun Tuhan Maha Pemurah, Duk. Kita cuma bisa berdoa dan usaha semampunya. Berbuatlah sejauh jangkauanmu. Lakukan yang kau bisa semampumu. Akhirnya Kuning memang hanya bisa berbuat sejauh jangkauan tangannya. Meski sungguh hatinya tidak terima melihat kebiadaban yang terjadi. Suatu ketika Pak Mat juga pernah berkata saat Kuning mengutarakan keseriusannya, "Duk, hati itu terkadang memang serakah. Makanya Islam mengajarkan puasa. Kenapa? Supaya hati tahu batasannya. Puasa itu bukan melulu masalah tidak makan dan tidak minum, tapi lebih kepada pengendalian diri atau bisa menahan diri. Sebetulnya kita disuruh puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang hidup. Hidup itu mesti bisa mengendalikan dan menjaga segala keinginan yang tidak seharusnya. Jika kita sudah mampu menjaga hal itu, maknanya kita sudah mampu berpuasa." Kuning tertegun. Bapak benar, kadang kita hanya mampu menyaksikan kebiadaban yang terjadi di depan mata kita. Hanya mampu jadi nun tanpa mampu berbuat apa-apa. Seperti halnya yang terjadi saat ini. Kami hanya mampu melihat dan menyaksikan mayat bergelimpangan di mana-mana tanpa mampu berbuat banyak. Akhirnya masa yang paling mencekam itu berlalu. Meski korban jiwa tidak terhitung jumlahnya, nyawa manusia seolah tiada harga, meninggalkan luka yang dalam bagi kami, saksi hidup, keluarga yang ditinggalkan, dan siapapun yang menjadi saksi mata di masa itu. Setelah kejadian itu selama 5 tahun kami hampir tidak melihat orang gemuk, terutama di dusun Lembah Biru. Kuning menjadi lebih mumpuni dan memahami arti hidup. Dia selalu berusaha menegakkan yang 5 waktu. Dia juga selalu menyempatkan baca Al-Quran tiap hari meski hanya 1 ayat. Semedinya juga tidak perlu dikawal.
Meski terkadang ia masih tiba-tiba pingsan saat ia ingat jasad Koti saat ditemukan. Kemudian untuk beberapa hari, Sunyi pasti mengalami demam tinggi. Tapi kasih sayang keluarga serta perhatian mereka selalu mampu membuat Kuning bangkit kembali. Sementara Sapu Jagat jauh lebih mumpuni dari sebelumnya. Rara anteng tinggal bersama keluarga Simat hingga upacara 1000 hari meninggalnya Koti. Lalu dia tinggal di rumahnya sendiri. Beberapa tahun kemudian dia menikah. Setelah 6 bulan menikah, dia diizinkan hidup sendiri bersama keluarga barunya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.